percaya bahwa Tuhan akan memakai hamba Pendeta Rahmadi Putra untuk menyampaikan firman Tuhan yang bisa dipahami oleh kami bersama. Tolonglah kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya pemahaman Alkitab ini berjalan dengan baik, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa. Amin. Amin. Makasih Pastor Adi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tiba di seri yang terakhir untuk doa Bapa kami dalam PA, ada rangkaian PA ya. Ya. Jadi di Matius 6 ayat 13, Bapak Ibu sekalian, ya, sebuah kalimat Yesus mengajarkan doanya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, seperti saya pernah katakan bahwa setelah kita memohon kebutuhan jasmani, berilah kami makanan, ya, kemudian dilanjutkan dengan permohonan yang berkaitan dengan hidup spiritual, hidup keimanan, ya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, dan terakhir janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, artinya bukan hanya kita memohon berkat, ya, tapi juga memohon hidup beriman, memohon hidup rohani dan spiritual yang baik. Ya, karena apa artinya rohani? Apa artinya materi berkecukupan kalau kehidupan rohani kering, ya, atau kekurangan? Apa artinya kita punya harta yang banyak, tapi kita bermusuhan dengan orang lain dan juga kita gagal di dalam pencobaan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalimat doa ini adalah kalimat yang begitu wajar dan spontan diucapkan oleh setiap orang, saudara. Ya, kalimat ini lahir dari hati yang terdalam bagi setiap orang, ya, merupakan ungkapan rasa yang sesungguhnya. Kenapa, saudara? Karena pada dasarnya semua orang pasti ingin hidupnya tenang. Semua orang pasti ingin hidupnya aman dan nyaman, di mana bebas dari segala bentuk pencobaan. Ya, nggak ada orang yang mau hidup tidak nyaman, tidak ada, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, kalimat doa ini adalah permohonan yang paling wajar. Ya, dari setiap orang yang menyadari kelemahan dirinya, orang-orang yang sadar akan betapa banyaknya ancaman dan tantangan di sekitarnya, tetapi juga sekaligus sadar akan betapa terbatasnya kekuatan atau daya kita untuk bertahan atau melawan ancaman itu. Sebab itu dengan sungguh hati kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, nah, saudara, namun demikian, ya, betapa wajarnya kalimat ini, tapi juga ada ketidakwajaran, saudara. Ya, ketika kita mencermati kalimat ini, ya, ada satu hal yang kelihatannya terasa aneh. Ya, ketika doa ini ditujukan dan dialamatkan kepada Allah, bukankah seolah-olah di dalamnya terselip pengertian bahwa pencobaan itu bersumber dari Allah? Sehingga kita datang kepada Allah untuk minta dispensasi, untuk minta keringanan. Ya, seolah-olah kita mau berkata, Tuhan tolong, stop. Ya, please Tuhan. Ya, jangan bawa saya dalam pencobaan, jangan goda saya, jangan cobai kami. Ya, kesannya seperti itu, saudara. Ya, nah kenapa aneh, saudara? Karena bagaimana mungkin Allah yang membawa manusia ke dalam pencobaan? Ya, bagaimana mungkin Allah itu berkolaborasi dengan iblis yang konon adalah lawan dan musuh Allah sendiri?
Rasanya nggak mungkin, saudara. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus, Allah yang membenci dosa itu seolah-olah dengan sengaja menyerahkan manusia ke tangan iblis supaya dibujuk, dirayu, dan digoda dengan berbagai macam cara agar jatuh ke dalam dosa. Ya, rasanya hampir tidak mungkin, saudara, meskipun ada mungkin kasus cerita seperti Ayub, ya, tapi itu persoalan yang lain, saudara. Ya, nggak bisa digeneralisir. Ya, nah karena itu, saudara, menjadi sebuah keanehan tadi yang saya katakan, ya, yang mau kita lihat di sini, saudara. Ya, nah, Allah tentu tahu kadar iman seseorang. Ya, artinya Allah kita imani, Allah yang kita sembah, kita paham bahwa Dia Maha Tahu. Ya, Allah mampu melihat kedalaman hati manusia. Ya, kalau kita manusia cuma bisa lihat apa yang nampak di luar. Ya, tapi Allah tidak. Allah tahu hati manusia satu persatu. Ya, apa yang tidak nampak di luar Allah tahu. Itu sebabnya sesungguhnya Allah tidak perlu mengukur atau menguji lagi dengan menimpakan penderitaan atas hidup manusia. Ya, nah jadi sampai di sini tidak mungkin, hampir tidak mungkin, saudara-saudara, dengan sengaja Allah itu membawa manusia ke dalam pencobaan. Ya, dan karena kalimat doa ini diajarkan oleh Yesus sendiri, maka kita harus yakin di sini. Ya, meskipun tadi menjadi pertanyaan bahwa Yesus di sini tidak bermaksud mengatakan bahwa Allah bisa melakukan hal-hal yang sekeji dan sengeri itu. Ya. Kenapa, saudara? Karena ya, misi utama dari kedatangan Allah ke dunia melalui diri Tuhan Yesus Kristus, ya, justru untuk menyaksikan dan menampilkan wajah Allah yang mengasihi dunia dengan kasih yang paling sejati. Ya, dan kasih yang dibawanya itu bukan cuma tanpa pamrih, tapi juga tanpa prasyarat. Sehingga Allah tetap mengasihi orang-orang yang menurut ukuran normal sungguh tidak pantas untuk dikasihi. Ya, orang-orang yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk dikasihi, tapi justru mereka inilah yang Tuhan Yesus cari dan dikasihi Sang Bapa. Ya, jadi bisa kita katakan, saudara, tidak mungkin Yesus mengajarkan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu akan pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Ya, mungkin saja Dia tidak membebaskan kita sepenuhnya dari kemungkinan untuk dicobai. Ya, mungkin saja, saudara. Dan mungkin juga Dia tidak serta melepaskan kita dari pencobaan yang pada akhirnya benar-benar membelit atau menyusahkan hidup kita. Ya, semua itu mungkin saja, saudara. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita pegang di sini. Yang pertama, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, jadi Allah itu tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Ya, dalam konteks tadi, saudara. Ya, di mana Allah bukanlah perancang, Allah itu bukanlah aktor intelektual di balik penderitaan, di balik kesusahan manusia. Ya, dan kemudian Tuhan pergi begitu saja, tidak, saudara. Ya, Dia bukan seperti manusia yang lempar batu sembunyi tangan. Ya, habis berbuat salah kemudian kabur, enggak, saudara. Ya, Allah tidak seperti itu. Ya, dan yang kepastian yang kedua yang bisa kita pegang, walaupun mungkin ya Allah tidak serta-merta melepaskan manusia dari penderitaan atau pencobaan, ya, tapi tidak juga Dia akan tega, ya, Dia tidak akan tega
membiarkan manusia sendirian menghadapi pencobaan itu. Ya, tentu kita ingat contoh dalam kisah Perjanjian Lama ketika abdi-abdi Tuhan yang setia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dilemparkan ke dalam tanur api. Ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak mencegah itu terjadi. Nah, ya, Tuhan nggak mencegah. Ya, Tuhan membiarkan itu terjadi, saudara-saudara. Ya, tapi ketika mereka sudah berada di tengah lautan api, barulah di situ Tuhan tidak membiarkan mereka. Tapi Tuhan menemani mereka, memberikan kuasanya, sampai-sampai sang raja Nebukadnezar dibuat terheran-heran. Karena ia melihat mereka tengah ngobrol-ngobrol di dalam tanur api dengan asiknya. Tentu ada banyak kisah lain yang bisa kita paparkan ya dalam konteks ini. Seperti kisah Daud melawan Goliat. Ya, apakah lalu Tuhan menggantikan Daud dengan orang lain yang lebih perkasa? Enggak. Ya, tetap lawan yang raksasa itu ada di depan Daud. Tidak menghilang ya, tapi ketika dia menghadapinya, Tuhan besertanya. Ya, dan kuasa Tuhan terjadi. Tentu ada banyak kisah yang lain, saudara-saudara. Ya, nah, jadi saudara-saudara bisa kita katakan di sini, ya, bahwa Allah tidak hanya menemani kita ketika kita berada di dalam pencobaan, ya, tapi Allah juga membuat kita untuk berhasil lulus dari pencobaan itu, menjadi lebih murni, lebih tegar, lebih matang, serta lebih tahan uji menghadapi perubahan cuaca kehidupan. Andai kata kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ya, jadi di sini saudara-saudara sekali lagi ya, Allah itu bisa hadir dalam pencobaan yang kita alami, ya, untuk membuat, ya, untuk menemani, menolong kita, ya, supaya kita lulus dari pencobaan itu. Ya, oleh sebab itu pencobaan seharusnya menempatkan manusia dalam situasi di mana ia mungkin bisa jatuh. Ya, artinya, oke, pencobaan yang saya alami bisa buat saya jatuh. Ya, tapi kita tidak harus jatuh sampai tergeletak seperti firman Tuhan. Ya, karena pencobaan dalam konteks Tuhan bukan untuk menjatuhkan. Ya, atau sekiranya karena kelemahannya sendiri ia jatuh, ya, Allah memungkinkan dia bangun kembali. Ya, dia menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih matang, lebih punya kekuatan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi tentu Allah, saudara, bisa juga mencobai, ya. Tapi sekali lagi di dalam konotasi yang positif. Allah mencobai dalam perspektif rencananya. Ya, tetapi ingat iblis juga bisa. Bedanya ialah kalau iblis yang mencobai pasti bermaksud dan bertujuan negatif. Ya, dia ingin menjatuhkan, dia ingin memalingkan manusia dari Allah. Pencobaan Ayub dan pencobaan Yesus di padang gurun dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Ayub melalui penderitaan yang sangat berat, sedangkan Yesus melalui iming-iming kenikmatan. Tapi keduanya dilakukan oleh pelaku yang sama, yaitu si iblis. Ya. Dan tentu saja pencobaan itu memiliki tujuan yang sama, ya kan? Supaya Ayub dan Tuhan Yesus berpaling melawan Allah, lalu binasa. Ya, dalam dua kisah ini iblis kalah. Ya, penderitaan Ayub tidak sanggup, ya, menggoyahkan, sempat goyah imannya, tapi tidak sanggup memalingkan Ayub dari Allah. Ya, Ayub tetap setia, ya, dan bahkan Allah memberikan bonus, mengganti seluruh apa yang dia kehilangan, ya, dengan yang lebih baik. Begitu juga dalam kisah Tuhan Yesus dicobai,
iblis kalah, ya, karena Yesus berpegang teguh pada firman-Nya. Tapi dalam contoh-contoh lain kita bisa melihat iblis menang, ya. Tentu ingat kisah apa ketika iblis menang mencobai manusia? Pasti ingat Bapak Ibu ya, kisah Adam dan Hawa. Sama konteksnya. Ya, iblis mencobai untuk menjatuhkan. Dia ada di balik perintah Tuhan untuk melarang Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Ya, tapi perintah itu diputar balikan, perintah itu menjadi sebuah iming-iming, ya, yang diperdaya, yang dilakukan oleh iblis, yang direkayasa oleh si iblis, dan akhirnya Adam dan Hawa kalah. Ya, dia tidak kuat. Ya, dan iblis menang di situ, saudara. Nah, jadi dari sini bisa dilihat, saudara, ya, bahwa Allah bisa mencobai dalam rencananya atas umatnya, ya, tapi pasti dengan maksud yang positif. Ya, Tuhan ingin kita melaluinya dan kita terus berkembang dan terus meningkat dan tidak mandek. Atau selalu berhasil naik kelas dalam kehidupan, dari lemah menjadi kuat, dari kanak-kanak menjadi dewasa, seperti kita sekolah dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, dan semua itu bisa dilalui ketika kita berhasil melewati setiap ujian yang ada. Ya, nah, sebagai penutup, saudara, jadi kata pencobaan dalam kalimat doa ini, ya, konotasinya tidak selalu negatif. Ya, bisa dia tidak selalu dia berarti penderitaan, kesakitan, pergumulan dan sebagainya. Ya, tapi pencobaan di sini juga bisa diartikan secara positif ketika pencobaan itu ditempatkan dalam kerangka rencana Allah. Ya, dalam misi Allah, dalam desain Allah yang mau menguji, yang mau memproses kehidupan manusia. Ya, nah, ada beberapa teks Perjanjian Baru, ya, yang terkait dengan ini. Roma 5 ayat 3 sampai 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, artinya dalam kesengsaraan kita, mungkin kesengsaraan yang disebabkan oleh orang lain, kesengsaraan yang mungkin disebabkan oleh si penggoda, si iblis, ya, atau bahkan mungkin karena kesalahan kita sendiri, saudara. Ya, ya, akan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan. Ya, dan juga Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, bahagia kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu pencobaan, tapi berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi pencobaan tidak selalu konotasinya negatif. Ya, sering kita memilah-milah pencobaan itu asalnya dari iblis. Kalau Tuhan memberi ujian, betul, nggak salah, saudara, tapi juga tidak dimutlakkan. Ya, bisa juga Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Ya, karena dalam konteks ini pencobaan sama dengan ujian akan menimbulkan ketekunan. Ya, dan ketekunan ini yang Tuhan mau dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Ya. Dan yang terakhir, kita juga harus memahami kalimat doa ini, ya, sebagai sebuah tekad. Ya, kenapa tekad? Tekad bahwa di dalam hidup kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan dan mencelakakan kita. Tekad untuk tidak hidup nyerempet-nyerempet bahaya. Ya. Jadi kalau Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, ya, tapi kalau kita sendiri bermain-main dengan pencobaan, ya, tentu
ini menjadi sebuah doa yang mubasir, ya kan? Loh, kita mau Tuhan jauhkan kita, tapi kita sendiri dekat-dekat dengan bahaya. Ya, dekat-dekat dengan kelemahan yang bisa menjatuhkan kita. Ya, dan juga Yesus memberikan kalimat ini agar kita sadar, walaupun tekad kita bulat dan besar, tapi kekuatan kita dan daya perlawanan kita sungguh terbatas. Nah, ini saudara. Ya, jadi sebuah kesadaran, saudara, bahwa kita manusia yang lemah, ya, manusia yang sangat terbatas. Kita nggak bisa menghadapi pencobaan itu sendirian, menghadapi iblis yang menggoda, atau menghadapi kelemahan kita sendiri yang bisa mencobai kita. Ya, artinya di sini jelas kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, membutuhkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita berseru, Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pemaparan saya dari kalimat terakhir doa Bapak kami ini. Saya buka mute-nya Bapak Ibu. Oke. Apakah cukup jelas atau ada yang kurang jelas mau ditanyakan boleh, atau menambahkan punya pendapat boleh, silahkan untuk saling melengkapi kita semua malam ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Saya sebentar. Ya. Pak, kalau COVID ini pencobaan dari Tuhan apa dari manusia, Pak? Langsung ya, Bu Helna teringat dengan COVID. Menurut Bu Helna apa? Dari Tuhan. Kan teman saya sekarang lagi terpapar. Ya. Kena COVID. Ya, ketemu orang, terus dia juga kedatangan tamu. Gitu. Akhirnya dia jadi, tadinya dia tuh pusing, terus sesek. Sekarang batuk nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau bicara itu batuknya sama seseknya tuh makin itu gitu, makin parah gitu. Jadi dia tuh nggak bisa bicara sekarang tuh. Badan juga lemes semua gitu. Gitu Pak. Padahal orangnya tuh baik Pak. Saya lihat orangnya baik gitu. Cuman dia ketemu orang, terus ada yang bertamu ke rumah dia, gitu kan. Cuman gitu aja. Dia masuknya tuh kayak OTG gitu. Ya, menurut saya dari Tuhan. Gitu. Nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu semua. Karena orangnya baik gitu Pak. Ya memang virus ini nggak mengenal orang baik orang jahat, ya kan? Nggak mengenal orang Kristen atau bukan. Betul kan? Virus ini global gitu. Dia nggak memandang siapapun dan semua bisa terjangkit. Mungkin bisa jadi diskusi Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan pemahaman tadi, apakah pandemi ini pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, atau memang sengaja diberikan Tuhan? Atau gimana Bapak Ibu? Boleh, ini bebas ya. Setiap orang mungkin punya pemahaman dan jawaban sendiri. Tidak ada benar salah di sini. Ya. Boleh. Berdiskusi, silakan. Pak. Ya, siapa? Kalau menurut
Ya, Oh, saya ya. tuh Ya. segala penyakit gitu ya, sebetulnya ini tuh karena ulah manusia juga gitu loh. Kalau misalnya terjadi batuk, pilek, ya mungkin kitanya yang nggak jaga badan gitu loh. Dengan adanya virus ini, ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan, itu bisa dari situ mungkin. Karena ya asalnya ulah kita-kita sendiri gitu. Kalau dari sudut pandang tadi, pencobaan, apa? Mungkin ada pendapat dari Tuhan atau dari iblis ini, gitu kan? Ya. Tapi kan dari hasil penelitian itu kan sebetulnya COVID itu udah ada sebelumnya, Pak. Betul. Jadi zaman dulu kan nggak jorok-jorok, Pak. Kalau sekarang sih mungkin dari kitanya jorok ya. Terus terlalu banyak orang, jadi terlalu banyak gesekan, sampah di mana-mana, air tercemar, ya kan? Udara juga tercemar. Kalau zaman dulu kan enggak, Pak. Orangnya masih sedikit, ya kan? Air juga banyak yang bersih. Saya waktu kecil aja, itu air buat di sumur tuh cuma dicedok gitu aja, Pak. Lama-lama turun, ya kan, pakai gayung rada panjang. Tadinya cuma pakai gayung biasa. Lama-lama gayungnya pakai panjang yang batok itu. Lama-lama makin turun, harus ditimba gitu kan. Itu waktu saya kecil. Nah kalau zaman dulunya lagi pasti airnya lebih bersih gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya nggak tahu Bapak Ibu semua komentarnya bagaimana. Bisa jadi dari Tuhan supaya mengingatkan manusia agar sadar diri gitu, bisa jadi, Pak. Ya. Menyadarkan manusia untuk merawat bumi, untuk jaga kebersihan dan lingkungan segala macam gitu. Oke, bisa. Ya, dalam kaitan tadi ya, untuk ya Tuhan izinkan itu terjadi supaya manusia itu sadar gitu. Ya, oke. Mungkin yang lain Bapak Ibu, boleh? Bapak Ibu Hayati dalam masa pandemi. Mas Suryadi, mungkin? Ya kayak penyakit cacar gitu kan Pak. Itu akibat apa? Sama-sama virus. Udah divaksin juga katanya dalam masa hidup seseorang itu harus minimal kena 1 kali. Jadi kalau misalnya dia dari kecil nggak kena, ternyata teman saya umur gocap lebih waktu itu malah hampir lakcap. Karena dari kecil dia nggak kena juga, cuman jadinya lebih parah kalau udah tua tuh. Bocok-bocoknya tuh lebih parah, nggak seperti Sela atau Vina dulu waktu kena cacar itu paling cuman ya ada bekas di punggung, di hidung sedikit gitu kan, di dekat kuping gitu. Karena nggak parah gitu. Kalau udah tua tuh parah Pak. Bocok-bocok gitu di sini, di badan juga. Padahal itu anak-anak udah divaksin, tapi tetap kena. Itu penyakit dari mana juga? Kalau menurut saya dari Tuhan, Pak. Iya. Atau boleh berpendapat nggak, Pak? Boleh. Silahkan. Kalau saya sih berpikirnya gitu. Gini, Pak. Ya, Tuhan itu kan tidak pernah mencobai manusia. Jadi, menurut saya nih, maaf kalau nggak sama ya. Ya. Menurut saya sih bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kan nggak pernah mencobai gitu, Pak. Tapi Tuhan mengizinkan itu bisa terjadi. Karena untuk, yaitu, mengetes kali ya. Kalau misalnya
ketika manusia itu dicobai oleh iblis, dicobai oleh dirinya sendiri karena ulah kita sendiri, apakah masih bisa bersyukur enggak sama Tuhan? Mungkin tesnya bentuknya seperti itu kali Pak. Ya termasuk pandemi sekarang barangkali. Karena kan virus mah dari dulu juga udah ada. Tapi karena manusianya yang bebal kali ya, sampai banyak yang tidak nurut, maka terjadilah pandemi yang seperti sekarang di dunia sekarang ini. Tapi saya yakin Tuhan tidak memberi cobaan. Tapi Tuhan izinkan supaya kita tambah bersyukur dan tambah dekat sama Tuhan. Mungkin gitu Pak, itu mah yang di pikiran saya ya Pak, maaf kalau salah. Bagus, Terima kasih. Terima kasih Widya. Tapi Pak, kalau lihat dari ini perjanjian lama, kan pada waktu Musa di Mesir, Tuhan kan mengizinkan adanya penyakit yang mengena kepada masyarakat, yaitu orang-orang Mesir. Itu kan dari Tuhan. Iya, itu kan dalam rangka Hukum. misi Allah membebaskan bangsa Israel. Iya, tapi kan penyakitnya kan datang dari Allah. Berarti kan Tuhan juga. Iya. Kan Dia Maha Kuasa. Betul. Oke. Bisa jadi referensi ya kisah itu ya. Nah, makanya banyak kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Silakan, nggak apa-apa. Kita punya pendapat, punya cara pandang beda-beda. Ayub juga kan dari Tuhan, Pak. Ya kan? Apanya? Penyakitnya. Tuhan mengizinkan. Sampai iblis, Ayub Dari Tuhan. Bukan dari itu. Kayak dikerik pakai beling kan? itu mah pakai beling mah bukan Tuhan yang pakai belingnya, Ayubnya Dia. Ya mungkin saking yang ngegaruk pakai beling, Ya, saking gatel. borok gitu. bisul kali ya, bisul borok. Dari iblis. Kalau kasus Ayub dari iblis. Oh. Iblis tapi Tuhan mengizinkan. Nah, menarik ya. Kalau saya sih tetap berpedoman pada PA yang lalu ya. Ini kan udah pernah dibahas juga kan. Ketika saya menanyakan bahwa wabah ini apakah dari Tuhan atau bukan. Itu kan pernah. Ya. Saya pernah membawakan Diskusi itu ya, waktu itu ya. Pernah gitu ya. Saya tetap berpedoman bahwa ini memang kehendak Allah. Oh ini harus terjadi gitu ya. Ya. Itu salah satu seperti Ibu Widya tadi bilang kan. Tuhan mengizinkan. Bukan berarti bahwa virus ini Tuhan langsung menyebarkan, tidak gitu. Beda dengan kasus Musa. Waktu Musa zaman Musa itu kan memang Allah memberikan 10 hukum kan kepada Mesir karena 10 tulah kepada Mesir karena waktu itu Firaun terus membangkang kan, dan itu diizinkan Allah juga, dan saya yakin juga Allah tahu kalau Firaun itu akan mengeras hati gitu ya. Tidak mungkin Allah tidak tahu gitu. Konteksnya tetap bahwa Allah tahu gitu kalau Firaun itu tetap akan bersikukuh gitu. Walaupun setelah dikasih 10 tulah, tetap dia tidak akan mengakuinya juga kan. Nah, kasus yang Ayub itu yaitu beda lagi gitu. Ini beda, semua punya cara pandang yang berbeda dan kita tidak bisa menyamakan. Oh ini sama, ini satu sama lain tidak. Ini sama satu sama lain punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memilah, menyamakan semua sama. Tidak. Gitu. Ini punya karakter yang beda-beda gitu. Kalau misalnya kita mau memilah-milah itu beda-beda sekali gitu ya. Tidak bisa. Pandemi ini disebut dihukum, Allah menghukum gitu ya. Seperti kasus tsunami kemarin juga sama kan, orang teriak-teriak ini hukuman Tuhan, ini segala macam, ini azab segala macam. Tapi kan bukan seperti itu gitu. Saya tetap berpendapat bahwa Allah punya kehendak, Allah punya kedepannya bahwa Allah tuh ingin sesuatu yang baik buat manusia gitu. Itu saja sih. Ya. Oke.
Ya memang itu menariknya di Alkitab banyak kalau dikelompokin tadi ya ada banyak kemungkinan begitu yang bisa dipakai dari kisah-kisah itu kan. Ya semua tidak ada yang sama begitu. Ya makanya penghayatan ini memang tidak mudah gitu. Ya, karena referensi yang kita pakai agak sulit ya kalau paling kita bisa mengkaitkannya wabah ini kan bukan baru terjadi sekali. Ya kan? Wabah ini udah berkali-kali gitu. Dari abad keberapa udah ada ya dan selalu mengguncang dunia. Ya dan COVID ini belum ada apa-apanya ya dibanding beda-beda gitu ya. Dibanding ada flu Spanyol apa yang itu semua beda-beda. Ya. Tapi ya menarik ya memang bisa. Ya, artinya bukan yang pertama gitu. Ya. Mungkin ada yang lain, pendapat lain boleh. Ada yang lain? Mungkin Bapak Ibu. Pak. Mungkin intinya ya bagaimana cara kita untuk menghadapinya gitu. Itu aja sih. Bukan kita mencari ini dari mana ya, dari Allah, dari iblis, dari mana, bukan gitu. Intinya dari sekarang itu gimana kita menghadapinya gitu. Ya, meresponnya. Meresponnya seperti apa gitu. Bukan kita berpikir ini dari mana ya katanya. Ini dari Allah apa, dari iblis kah, dari malaikat kah, dari mana, bukan gitu. Intinya tuh respon kita untuk menghadapi ini seperti apa, itu aja. Oke, bagus. Kan manusia mah selalu mencari kambing yang hitam. Kambing hitam. Kambing yang hitam. Padahal yang paling enak kambing guling. Kambing guling. Coklat yang enak mah. Coklat ya, bau Bu. Coklat mah mebadot bau. Yeah. Tapi waktu kloter pertama itu Pak almarhum Pak David Cakra itu dia kan habis dari Yerusalem itu mungkin dia terpapar COVID. Nah waktu itu kan dia bikin seminar pengurapan Roh Kudus di Lembang. Ini cerita dari teman saya memang berjemaat di sana. Jadi ada 300 orang yang terkena karena dia itu lagi apa sih namanya tuh? Kalau pengurapan tuh si dahinya tuh disentuh-sentuh gitu, gini, gitu kan. Itu akhirnya jadi banyaklah yang kena karena sentuhan itu, gitu. Nah, jadi saya berkesimpulan, dia kan sedang pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan biasanya kan membuat kita itu sadar kan, bukan tidak sadar. Kalau tidak sadar kan namanya kesurupan kan. Kalau Roh Kudus itu membuat kita sadar. Nah, kenapa dia itu bisa nggak sadar gitu? Jadi ini teh dari mana gitu kan? Sampai Tuhan izinkan terjadi almarhum Pak David Cakra dan yang ikut seminar pengurapan Roh Kudus itu banyak yang meninggal. Gitu. Jadi saya berkesimpulan ini adalah pencobaan dari Tuhan. Ini hanya kesimpulan saya, Pak. Ya, boleh. Menyimpulkan begitu boleh. Boleh aja lah. Pada intinya. Iya. Oke. Semua yang terjadi dalam diri kita itu Tuhan ya bukan cuma peristiwa itu. Yang di GKI pun begitu kan, yang di Jakarta. Paduan suara lagi latihan. Paduan suara kan buat menyembah Tuhan. Ya, tapi itu menjadi klaster. Ya. Dan si pelatihnya itu sudah ke beberapa gereja dan akhirnya menjangkiti banyak orang, ya banyak korban juga di GKI. Ya bukan cuma kelompok itu, ya kita juga kena gitu GKI. Ya yang lain Pak Romi kayak mau bicara. Ya, kalau saya perhatikan dari tadi ya. Pertama-tama memang kita sebagai manusia tidak bisa menyelami apa yang sebenarnya kehendak dan keinginan Tuhan ya.
apa juga yang sebenarnya Tuhan telah menolong kita. Kita tidak usah menyelami. Tetapi kalau kita lihat juga di firman Tuhan, ada yang pernah terjadi, apa itu, rumahnya yang di letter X, jadi jangan sampai ada yang keluar dan pintunya harus sekali letter X, apa segala macam. Nah, itu kan berarti suatu petanda Tuhan memperingatkan, jangan ada yang keluar dan sebagainya. Nah, kalau trace back ke belakang pembicaraan tadi, sebetulnya ini udah COVID. Nah, kita sebagai orang beriman harusnya janganlah menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu seperti ibadah aja sekarang. Kenapa sekarang kita stop lagi? Karena mengingat jangan kita mencobai kita secara pribadi untuk juga melawan dari hal-hal yang itu. Ya, seperti yang letter X tadi. Ya. Nah, makanya sekarang dalam keadaan pandemi begini, kita berkumpul, mengurapan kan berarti berkumpul itu, dan nggak pakai lagi jarak kan. Nah, terus tadi di GKI yang kata Pak Ramadi tadi, itu juga paduan suara mana ada yang nggak ada yang pasti berdempet-dempetan. Nah, hal-hal ini juga yang kita tidak mengindahkan protokol, walaupun itu sebenarnya kita beribadah, kita memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah, itu kalau saya lihat respect-nya. Yang sekarang ya kalau memang udah kejadian gini, karena kita juga tidak bisa dapat menyelami apa keinginan Tuhan, kita harus, yang kata Pak Hadi tadi, iman kita sejauh mana sebagai manusia. Apakah dengan pencobaan gitu, apa dengan menghadapi kayak begitu, langsung kita mencari kambing hitam, atau kita bersungut-sungut. Kan bersungut-sungut juga Tuhan tidak suka. Sombong tidak suka. Tentunya kita berdoa, semoga semua kita diampuni dan kita dipulihkan gitu. Dan yang memang sudah terjadi sampai tiada, ya kita berdoa semoga tidak terjadi kepada yang lain. Itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta, memohon kembali dengan merubah apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Gitu menurut saya Pak Ramadi. Iya, makasih Pak Romi. Saya setuju sih. Artinya kalau dipahami sebagai pencobaan, dan kita berdoa jauhkanlah kami dari pencobaan, tapi kita sendiri bukan sengaja, tidak mawas diri, ya kan? Artinya kalau corona dianggap sebagai pencobaan, lalu kita berdoa jauhkan kami dari corona, tapi kita sendiri nggak jaga kesehatan, kita nggak pakai protokol, dan kita mengatakan dengan gagahnya, oh hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan corona. Saya rasa ini ya, yang pernah terjadi kan begitu atau awal-awal. Ya, doa ini nggak ada gunanya lagi gitu ketika ya terjadi pemikiran sempit seperti itu. Ya, kita pengen dijauhkan dari pencobaan, tapi kita bermain-main dengan pencobaan itu sendiri. Ya, dan akhirnya yang bisa merugikan bahkan membinasakan kita sendiri. Ya, jadi saya rasa atau masih ada lagi, Bapak Ibu? Ya, saya juga. Jadi saya rasa begini, Bapak Ibu ya, kalau melihat dalam konteks corona ini, COVID, ya, kalau saya lebih suka melihat apa yang dihasilkan dari pandemi ini. Ya, kalau pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka bisa dikatakan bahwa pandemi ini ujian yang mau membuat kita naik kelas. Tapi kalau dengan pandemi ini kita makin jauh dari Tuhan, kita marah-marah, kita bersungut-sungut, kita kehilangan sukacita, lalu kita berkata, nggak ada gunanya lah saya berdoa, nggak ada gunanya lah saya beriman. Toh sama aja, yang beriman nggak beriman juga kena corona. Saya berani mengatakan, ya kalau responnya seperti itu, maka ini pencobaan iblis yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi saya pikir kembali apa yang dihasilkan dari corona ini, saudara. Ya. Tapi sejauh yang saya amati dalam kehidupan jemaat, khususnya di gereja kita, jemaat makin dekat dengan Tuhan.
Betul Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Semoga nggak ada ya, malah makin jauh ya. Ya kan, kalau artinya kalau kita makin jauh dengan Tuhan berarti kan misi si iblis berhasil dong. Ya kan? Dia kan selalu ingin menjauhkan manusia dari Tuhan. Ya. Atau mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Pak Thomas, mungkin ada. Belum Pak Thomas. Oh, diwakili. Iya. Atau boleh Bu Melina dulu. Boleh. Belum Pak. Ya, Pak Setiadi mungkin Pak. Ya Pak, saya pernah mendengar seminar Pendeta Nathan Setiabudi mengenai COVID-19. Ya. Jadi menurut beliau, COVID-19 atau virus corona ini adalah virus yang melawan ciptaan Allah. Karena kan kita diciptakan segambar dengan Allah. Malah Tuhan juga tidak meninggalkan kita ketika jatuh ke dalam dosa. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Nah, khusus COVID ini, yaitu adalah sesuatu yang melawan ciptaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Pendeta Nathan Setiabudi. Jadi artinya dia tidak mengatakan itu dari mana, tapi bahwa jelas-jelas gitu kan, itu sesuatu yang melawan ciptaan Allah. Seperti kita dari tanah, lihat, lalu telah diciptakan, diberi nafas kehidupan, maka kita bisa hidup. Tapi justru corona ini kan yang menyerang manusia, terutama dari beberapa sisi ya, terutama dari tenggorokan juga kan, merusak pernapasan. Biasanya kan katanya kalau kena COVID itu sesak napas, seperti orang yang punya penyakit jantung ya, sesak napas kan, jadi harus dibantu pernapasannya. Itu saja yang bisa saya tangkap. Jadi artinya beliau tidak mengatakan bahwa itu dari mana gitu kan, Tuhan atau dari iblis. Enggak, cuma dia katakan bahwa itu suatu anasir, suatu virus yang jelas-jelas melawan ciptaan Allah. Jadi dia itu kan lagi manusia Allah, manusia ikut serta di GKI wilayah. Ya. Allah mencipta, manusia ikut serta. Dia jalankan kan adanya kita juga karena diciptakan Tuhan gitu. Jadi Allah itu terus mencipta, belum selesai sebenarnya menurut Pak Nathan. Terus dia bisa menciptakan orang pintar, bisa menciptakan pelayan-pelayan gereja yang tangguh, yang punya kualitas, artinya yang benar-benar punya hati untuk pelayanan sehingga diberi kelengkapan oleh Tuhan. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Rahmadi. Ya, makasih Pak Setiadi. Ya, bisa kita terima juga ya pandangan Pendeta Nathan.
Ya betul, memang virus ini artinya sesuatu yang ada, ya, dan terjadi dalam kehidupan manusia dan merusak tatanan hidup manusia. Ya, artinya disitulah sebenarnya ya manusia dengan akal budi, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, ya sebenarnya Tuhan sudah beri begitu, ya, hal-hal yang baik dalam diri manusia yang bisa digunakan ya untuk mengatasi apa yang sedang dialami manusia. Atau dengan saya masih percaya sampai hari ini bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia. Ya, jadi kalaupun kita tidak mencari jawab dari mana corona, ya, tapi saya percaya bukan kebetulan. Ya. Ada maksud-maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ya, yang dikehendaki atas terjadinya ini. Ya, mungkin yang belum kita temukan sekarang, mungkin nanti, ya, mungkin beberapa waktu ke depan, mungkin baru bisa kita lihat, oh ternyata ini ya, Tuhan mau ini, ya. Kita udah 6 bulan ini berkutat dalam hal seperti ini kembali lagi ke awal, hampir kembali lagi ke awal, ya. Kita nggak tahu ke depan, saudara, ya. Ya, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ada lagi? Tapi boleh ada tambahan sedikit ya, Pak Rahmadi? Boleh, Mas. Maaf, kita akan selalu membicarakan COVID-19 terus. Ada sesuatu menurut saya yang kita lupakan. Artinya apa? Dalam suasana seperti ini, kita kadang-kadang mendapatkan pencobaan, artinya dikaitkan dengan pemeliharaan rumah Allahnya. Pergumulan dalam memberi. Kita selalu membicarakan COVID-nya, tetapi tidak pernah mengingat bahwa perbenaran rumah Allah itu perlu terus didukung. Artinya bahwa persembahan itu kan tidak selalu harus di ibadah saja. Bisa juga bukan, artinya di luar ibadah gitu. Jadi tidak harus. Karena apa ya? Kalau jiwanya sih kan Allah berfirman, manusia merespons. Allah berfirman, manusia menjawab. Jadi mereka bersikap dengan rendah hati membawa persembahan dalam ibadah. Tapi ketika ibadah terganggu ini, ya mudah-mudahanlah ada tergerak hati anggota jemaat kita bisa memberikan, menyisihkan sebagian untuk perbendaharaan rumah Allah. Karena dalam Alkitab pun kita jelas pernah belajar bahwa rumah Allah itu perlu perbendaharaan. Dan kaitannya juga kan yang dipertanyakan soal perpuluhan itu kan. Perpuluhan itu sebenarnya kan bukan tiap minggu kalau menurut perjanjian lama. Tahun sekali itu. Sama dengan persembahan tahunan. Ya, ada persembahan binatang peliharaan, lalu ada buah-buahan hasil pertanian. Seperti kita juga kan melaksanakannya seperti itu. Ada pisang, ada mangga, pada pengucapan syukur tahunan. Ya. Ya kan, setahun sekali kita itu ngarujak gitu. Sama-sama ngarujak sesudah pengucapan syukur tahunan ibadah. Ya. Yang gitu kira-kira Pak. Jadi ya, marilah kita betul, Pak. Hadapi bersama dengan seksama dengan waspada COVID ini. Tetapi yang terpenting adalah mari kita juga terbeban untuk
perbendaharaan rumah Allah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Setiadi. Kita diingatkan kembali ya. Tetap memiliki rasa syukur. Indot mah kudu di luar. Rasa syukur yang diwujudkan ya dalam kesadaran kita untuk rumah Allah, begitu ya. Ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup Bapak Ibu ya? Baik, kalau cukup. Ini seri terakhir Bapak Ibu PA tentang doa bawa kami. Jadi minggu depan PA bergabung dengan PWKB. Ya, saya sudah berikan tema ke PWKB. Mungkin jam 6 ya. Minggu depan jam 6. Baru sekali. Jam 6 bukan jam 7, Pak. Jam 6, Pak. Berubah lagi itu ya, nanti jadwal itunya. Pewartaannya. PWKB jam 6. Iya. Ya, pewartaannya harus dirubah lagi jam 6 berarti. Baik. Kita akan tutup dalam doa, Bapak Ibu. Ada yang mau didoakan khusus malam hari ini? Ada yang khusus mau didoakan? Pak Edward gimana kabarnya? Pak Dadang? Masih Pak, masih dirawat. Tapi sudah lebih baik. Yang lain, anak istri? Semuanya masih dirawat. Cuma memang sudah lebih baik begitu dari sebelumnya. Sekarang lagi dites swab terus Pak. Karena untuk mendapatkan 2 swab positif untuk kembali pulang. Di rumah sakit mana, Pak? Wisma Atlet yang 3, yang satunya di Rawamangun. Oh, bisa berarti. Ya, karena yang pertama Ini aneh ya kalau suaranya di mute malah keluar, Jan. Yang paling gede itu yang pertama kali yang kena dari supir, Pak. Supir di kantor dia kenanya. Masuk hari Senin. Jadi dapatnya rumah sakit Rawamangun. Kalau kakak dan keponakan saya dapatnya hari Kamis. Jadi dapatnya di Wisma Atlet. Ya, ya. Kita doakan terus ya. Doain saya ya, Pak. Bu Widya, kenapa, Bu? Malu. Biar bisa jalan cepat lagi, Pak. Kenapa, Bu Widya? Biar bisa jalan cepat. Habis jatuh, Pak. Itu gimana, Bu? Di sekolah. Malu ya. Ada yang ini luka? Enggak sih, udah kemarin nggak ikut, makanya diurut dulu, Pak. Terkilir gitu, Bu? Apa ya, nggak tahu. Keterkilir atau apa, jadi jalannya kan susah ya, Pak. Tapi sekarang udah lebih mending sih dibanding kemarin. Cepat sehat, Ibu Widya. Amin, terima kasih, Bu. Lekas sembuh, Bu Widya. Iya, Pak. Kalau titipan dari SW Jabar sih minta didoakan untuk ini Pak Andreas, Pak. Pak Andreas? Ya. Kenapa? Yang meninggal. Kenapa? Dari GKI Layur. Karena COVID? Ini nih orangnya, Pak. Oh, BPMSW ya kayaknya ya? Ya, betul. Karena COVID? Bisa ya? Ini tetap ada kan? Tapi suara mama keluar. Nggak tahu Pak ceritanya, tapi ada lagi. Masih dirawat. Apanya? Kalau anaknya masih dirawat. Oh. Aduh. Emang di Jakarta ini sangat genting ini. Rawan. Betul. Rawan banget, Pak.
Sampai Wisma Atlet tuh ngantri loh, udah nggak bisa masuk. Ya, makanya di Bandung kita harus benar-benar concern semua. Cimahi Pak udah ini. Cimahi rawan juga. Sudah rawan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Udah? Cukup? Dari jemaat lain boleh, Pak? Boleh, Pak. Untuk Tira Andriani Marturia. Tira. Istrinya Pendeta Emeritus Heriadi. Jadi akan itu apa? Autis dari kecil. Pendeta. Jadi tolong bantu juga dalam doa. Gimana Pak? Pendeta Heriadi? Bukan anaknya, Pak. Anaknya Pendeta Heriadi. Tira Andriani Marturia itu anak Pendeta Emeritus Heriadi yang di GKI Sudirman dulu. Oh, iya iya. Vera namanya. Ira. Oh, Ira. Ya. Ira Andriani Marturia. Oke. Ya. Cukup? Terima kasih. Ya. Yuk, baik Bapak Ibu. Kita satu dalam doa, nanti kita akhiri dalam doa Bapak kami ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali menggumuli firman-Mu dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kami harus memohon, bahwa kami harus mengerti bahwa dalam kehidupan kami ada banyak bentuk pencobaan bisa terjadi, baik karena kesalahan kami, baik juga karena si jahat. Dan kami mohon biarlah dalam semua itu kami boleh menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak pernah sendirian, karena kami sadar betapa lemah dan terbatasnya kami untuk menghadapi situasi hidup yang tidak mudah. Kami ingin terus setia dan taat kepadamu, Bapa. Karena itu, mampukan kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh, walaupun dalam berbagai kesulitan yang kami alami, khususnya dalam masa-masa pandemi yang belum usai ini, Bapa. Kami mohon kepadamu, Bapa, biarlah masa pandemi ini boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang makin dekat denganmu. Bukan bersungut-sungut, bukan mempertanyakan, bukan selalu mencari tahu apa penyebabnya dan sebagainya. Tapi kami boleh merespon dengan iman, dengan hikmat yang Tuhan beri. Sehingga dalam situasi yang tidak mudah ini, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Karena itu Tuhan, dalam masa pandemi ini kami juga terus mendoakan situasi bangsa negara kami, khususnya di Jakarta yang situasinya yang makin memburuk. Begitu juga di Bandung, kasus COVID juga makin meningkat ya Tuhan. Dan juga di daerah-daerah lain. Kami percaya Bapak bahwa dalam setiap hal Tuhan ada, Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah dalam apapun yang sedang terjadi ini, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Berkati setiap orang, berkati setiap pihak yang berjuang, yang sedang mengusahakan untuk mengatasi pandemi ini. Biar dengan kekuatan dari Tuhan, mereka semua boleh mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan juga anggota masyarakat untuk terus bekerja sama, untuk mau berkontribusi, untuk mau berperan di dalam menanggulangi dan mengatasi persebaran kasus COVID. Dan kami juga teringat ya Tuhan, untuk beberapa orang yang sedang sakit dan menderita COVID ya Tuhan. Kami teringat terus akan Bapak Edward Tunilang bersama keluarga, istri dan anak-anaknya. Tuhan menjaga, Tuhan menolong,
Biarlah dalam pengobatannya dan perawatannya, dia boleh tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertainya. Obat-obat yang dipakai ya Tuhan, biarlah semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan dan kesehatan Bapak Edward. Mungkin juga ada nama-nama lain itu bisa kami sebutkan Bapak. Ada banyak sekali orang-orang yang sedang berjuang mengatasi pandemi ini. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Terlebih setiap anak-anak Tuhan. Biarlah mereka tetap boleh menjadi teladan. Mereka boleh tetap menjadi kesaksian bahwa di dalam penderitaan dan kesulitan, mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga doakan untuk keluarga almarhum pendeta, untuk keluarga almarhum Pak Andreas di GKI Layur ya Tuhan. Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai. Biarlah kedukaan kehilangan itu boleh mereka hadapi dengan ketegaran. Biarlah kiranya penghiburan kekuatan Tuhan menyertai keluarganya yang saat ini juga masih dirawat. Biarlah segala yang mereka alami ya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan pulihkan. Biarlah mereka boleh tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh dan setia kepada kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong setiap orang yang sedang membantu, mengupayakan untuk pemulihan dan kesembuhan keluarga almarhum Pak Andreas. Kami juga berdoa malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Idia yang kemarin ini terjatuh dan mengalami sakit di kaki, Tuhan juga berkati. Biarlah dalam pengobatan Ibu Idia setelah diurut, biarlah membaik keadaannya. Biarlah dia boleh kembali melakukan aktivitas dan juga kegiatannya. Tuhan berkati, berikan kesabaran kepada Ibu dia. Biar dia boleh terus menjalani hari-hari ke depan dengan baik, dengan sukacita dan penyertaan di dalam Tuhan. Mendoakan juga ya Tuhan untuk Pak Suryadi, untuk Pak Koko juga dalam pengobatan cuci darah. Tuhan juga berkati. Biar segala pengobatannya boleh dijalani dengan baik. Untuk Ibu Lili Lesmana dalam pemulihan, untuk Ibu Rosyani juga, untuk Ibu Natalia juga dalam pengobatannya. Tuhan juga berkati, agar semua yang mereka jalani boleh dijalani dengan baik. Kami doakan juga Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi, mereka boleh tetap giat belajar dan semangat. Begitu juga anak-anak kami yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka yang Tuhan kasihi tentunya. Untuk Ira Andriani Marturia, anak pendeta emeritus Heriadi. Untuk Dea, untuk Felix. Tuhan juga berkati semua ya Tuhan. Bila dalam keadaan mereka, Tuhan hadir, Tuhan menolong. Juga untuk Alvin, anak Bayu Chong. Bila kasih Tuhan boleh menyertai anak-anak ini. Agar dalam segala keterbatasan mereka boleh tetap mengenal Tuhan. Mereka boleh tetap bertumbuh dalam iman dan mengerti akan firman-Mu. Berkati setiap orang tua untuk menjaga, merawat mereka dengan penuh kasih dan penuh perhatian. Dan mereka sungguh boleh mendidik dengan penuh sabar, dengan penuh bijaksana yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk doa malam hari ini. Kami mau melanjutkan esok hari dan seterusnya. Tuhan juga berkati setiap kami. Sebentar kami mau beristirahat dan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang
secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.